Ini asal penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada sama sekali, jadi ada. Oke? Bukan mengadakan dari bahan yang ada, bukan. Nah, kalau manusia bisa bikin meja, bahannya sudah ada. Oke? Tapi kalau tidak ada sama sekali, menjadi ada, itu khalaqa. Yang bisa berbuat itu, subjeknya disebut khaliq. 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 Ya? Karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Ditemukan di mana? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr. Di ayat berapa? Ayat 28. Sudah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Ketika Allah firmankan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu, sungguh akulah Khaliq yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Karena itu selain Allah nggak bisa disebut Khaliq. Dan fitrah kita ketika disebut Khaliq pasti menunjuknya kepada Allah. Jelas? Baik. Nah, penciptaannya khalaqa. Karena itu setiap Allah ciptakan pakai khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqal mauta wal hayat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Oke. Yang tercipta disebut makhluk. Oke? Makhluk. Perhatikan baik-baik. Khaliq, khalaqa mencipta, yang tercipta makhluk. Makhluk ini membawa sifat bawaan yang mulia tertanam pada dirinya. Disebut khuluq namanya. Khuluqun. Jama' dari ini akhlak. Ini karakter utamanya akhlak. Ini tertanam dalam inti hidup namanya takwa. Nih, ini agak dalam ya. Tolong hati-hati berjuang melawan setan membawa kantuk. Ya. Inti akhlak ada di takwa. Saya ulangi, inti akhlak ada di mana? Takwa. Nanti ini ada dalam nafas. Ya, biar sekalian bingung. Nafas ada di dalam kolbu. Kolbu ada di dalam sodrun, jamaknya sudurun. Jadi dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada nafsun, dalam nafas ada takwa. Lawan dari takwa nanti ada fujur. Ya, di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang harus kita aktifkan tuh yang takwa ini. Kalau takwanya kita aktifkan, maka keluarlah semua potensi baik yang ada terbawa dalam bawaan hidup kita. Semua sifat-sifat baik, akumulasi sifat baik itu disebut takwa. Jadi kalau ingin menginginkan akhlak mulia, caranya aktifkan takwanya. Maka akan tampil dalam diri kita kejujuran, kesabaran, keteladanan, kemuliaan. Sumbernya di sini semua. Nah, setan berusaha mengganggu itu. Dia ganggu dari mulai jalan masuknya dan paling depan, paling awal. Sadrun jamaknya sudur, alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi dia tuh mencegah, kalau masuk dari sini nggak bisa dicegah dari nafas, dia akan cegah di kolbu. Nggak bisa cegah di kolbu, dia ganggu di sadrun, supaya nggak keluar pada diri kita. Jadi alih-alih mata kita itu bisa melihat yang baik, dipalingkan oleh dia melihat kepada yang tidak baik. Nah, ini fungsi kita sekarang bagaimana menekan yang fujurnya sehingga tidak keluar yang buruk. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang keluar yang buruk dari sifat fujur disebut su namanya. Karena dia melewati nafas, lewat nafas dulu keluarlah su. Nafas ketemu su, disingkat nafsu. Bukan Bu, ini bukan otak-atik, Ibu nggak usah ketawa. Saya pakai dalil Bu. Dalilnya mana Ustadz? Quran surah 12 Bu. Ayat berapa Ustadz? 53 Bu. Sebelah mana kiri atas? Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau nggak dikendalikan itu, yang aktif fujur. Dia melewati nafas, alih-alih keluar sifat baik, keluar su.
Maka disifatilah nafas dengan sifat su. Disebutlah di situ nafsu. Paham nggak sampai sini? Nah, ini dasarnya. Jadi kalau kita sampai ke akar ketemunya seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah membangkitkan takwa. Kalau takwa bagus, keluarnya ini akhlak. Itulah sebabnya kenapa setiap ibadah itu muaranya selalu takwa. Salat itu kan untuk meningkatkan takwa. Dzalikal kitabul hudal lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa orang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Terus puasa misalnya. Setiap kita puasa, Ramadan lah yang pokok. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu yang umrah, yang haji, intinya ke sini. Tahu dari mana? Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang tidak haji kan kurban di sini kan? Coba kurban intinya di surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini poinnya. Jadi kenapa kita dituntut ibadah? Supaya jadi orang baik. Karena takwa itu menghidupkan akhlak. Akhlak membawa perilaku kita menjadi baik. Itulah sebabnya ketika disebutkan tujuan ibadah, kadang dirinci sampai kebaikannya. Contoh, kenapa sholat? Supaya takwa aktif. Kenapa takwa aktif? Supaya akhlak muncul. Kenapa berakhlak? Supaya baik. Orang tidak baik sumbernya dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, atau mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, yang diingkari oleh jiwa kita. Maka muncullah Quran surah 29. Ayat keberapa? 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal. Inilah. Nah, karena itu inti seseorang disebut sempurna ketika dia ibadah, itu ketika muncul akhlaknya. Dan akhlak tuh nggak mungkin muncul di luar ibadah, nggak mungkin. Akhlak tuh bawaan dari hasil ibadah. Karena bawaan sifat dari kehidupan. Ya, ini Khaliq mencipta khalaqa, yang tercipta makhluk, sifat bawaannya khuluq. Khuluq ini dilatih lewat apa? Lewat ibadah. Dari mana taunya persamaan khalaqa dengan ibadah? Quran surah ke-51. Ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Disitulah ketemu antara khalaqa dengan ibadah. Hasilnya ke sini. Jadi kalau kebaikan yang dihasilkan dari pendidikan formal, itu disebutnya adab. Asalnya itu. Asalnya bukan akhlak tapi adab. Makanya Nabi menegaskan, saya itu tidak punya guru, gak pernah sekolah. Oke? Karena siapa yang mengajarkan saya? Langsung Allah. Jadi secara formal Nabi diajarkannya oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan adab kepada saya Allah. Dan menyempurnakan itu lewat syariat melalui ibadah. Ya? Nanti standarnya akan beda. Di Jepang Anda bisa temukan adab. Di Amerika adab. Karena itu ada peradaban. Tapi belum tentu ada perakhlakan. Kalau disiplin, bagus. Ngantri, iya. Tapi zina juga banyak. Fahsyanya ada. LGBT malah disupport. Kan itu fahsya. Hah? Paham ya? Nah, jadi akhlak itu di atas adab, lebih tinggi. Akhlak di atas adab. Bisa membentuk peradaban, tapi belum tentu membentuk apa? Perakhlakan. Nah, cara untuk mendapatkan sifat akhlak berubah jadi baik itu disebut tazkiyah namanya. Jelas? Cara kita untuk mendapatkan itu dengan kata kerja, maka jadi tazakka ya tazakka. Tapi kalau kita ingin cepat belajar jadi orang lebih baik, maka buang taknya menjadi yazakka. Barulah kita paham di sini kenapa Allah mensifati dengan kata yazakka bukan yatazakka. Perhatikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, bukan yatazakka. Karena kenapa? Abdullah bin Abi Umi Maktum itu datang ngaji kepada Nabi, pengen cepat berubah jadi orang baik. Itu. Jadi kalau Anda mau berangkat, mau ngaji,
Dimanapun itu, motivasi pertamanya berusahalah niatkan supaya berubah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Dah harus dipandang orang. Rugi kita selalu mengamati komentar orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik, cukuplah itu. Wa kafa billahi hasiba. Yang penting cukup Allah nilai saya. Kalau sudah merasa punya Allah, nanti dilapangkan hatinya. Tak peduli orang mau bilang apa, sepanjang sudah konsisten dalam kebaikan, itu terjaga. Dan tidak harus membalas dengan cara yang tidak baik. Kalau sudah jadi hamba Allah, sifat kasihnya muncul tuh. Maka disebut ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba berapa di antara kita saat ini yang kita ingin belajar itu punya niat berubah jadi orang baik menurut Allah. Nanti setelah pulang dikoreksi. Ini kata-kata ini sudah baik belum menurut Allah nih? Kan dihisab. Ke anak-anak itu kata-katanya baik gak? Ya. Ke pasangan, ke kerabat dan sebagainya, kan dihisab. Paham? Satu, jadi niatkan mengaji untuk memperbaiki diri. Orang yang berniat karena Allah dan Rasulnya untuk belajar agama, memperbaiki dirinya lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, itu saat mulai berangkat langsung Allah puji orang itu. Jelas? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Pakai za bukan dza. Ya. Za. Jelas? Satu. Yang kedua, cepat. Sebelum yang kedua saya bacakan dulu tafsirnya. Ayahsul lahu zakatun wa taharatun fi nafsi. Ya, yang dimaksud ya zakat itu adalah hadirnya, berhasilnya ia untuk mencapai kebersihan dan kesucian dalam jiwanya. Jadi ada potensi yang tidak baik di jiwa, itulah fujur tadi. Saya berikan rumus cepat ya. Setiap ada baik di takwa, pasti ada lawannya di fujur. Ada lawannya. Misal, jujur itu di takwa. Baik. Pasti ada lawan, dusta. Tempatnya di mana? Di fujur. Ya. Supaya lebih optimal ya. Bismillah. Ini satu, ini dua. Ini nafs. Wa nafsi wa ma sawwa fa'alhamaha fujur. Di sini ada fujur. Sini ada takwa. Fujuraha wa taqwaha. Taqwaha. Biasanya suka begini ke atas. Ini gambaran dari alif kasih tegak sini. Perhatikan baik-baik. Fokus. Ini fujur, lawan dari takwa. Jadi kalau di sini kumpulan sifat positif yang baik-baik, ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, dan seterusnya. Maka di sini ada lawannya yang memancar, membawa sifat lawan dari ini sehingga terasa tidak baik, seperti negatif. Nah, sifat positif dan negatif terbawa dalam keseharian kita. Unsur kehidupan itu positif negatif. Anda punya mainan robot-robotan pakai baterai, akan positif dan negatif. Kalau nggak ada negatif nggak hidup, nggak ada positif pun nggak hidup. Alhamdulillah. Ya, nah ini akan selalu seperti itu, karena bawaan di dalam diri kita pun kehidupannya seperti itu. Yang memancar pada sifat baik, pancarannya itu kalau material namanya infajar. Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Kalau pancarannya membelah sesuatu yang gelap misalnya jadi terang, atau merespon sesuatu yang positif, itu fajar namanya. Makanya sholat pertama saat bangun tidur, saat sinar matahari membelah kegelapan malam disebut fajar. Quran surah 17 ayat 78. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tapi kalau pancarannya sifat yang tidak baik, dirasakan kurang positif, fujur namanya. Ini huruf sama, tapi kalimat harokat bisa berbeda, makna bisa tidak sama. Laha dengan alaiha tidak sama. Kasabat dengan iktasabat itu beda. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu tidak sama. Ya, raghiba fi dengan raghibaan itu beda. Sama-sama raghiba, fi senang, an benci. Takwa akumulasinya ini, lawannya ini. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menghidupkan yang takwa, menekan yang fujur. Jelas? Ini ada supporter yang mensupport kita supaya ini bisa muncul ke permukaan. Namanya malaikat. Karena itu, setiap ada amalan yang
mensupport takwanya supaya muncul, seperti sholat, takwa supaya hidup, puasa, takwa supaya naik, itu pasti malaikat ikut support. Contoh paling cepatnya begini, ini pasti dirasakan. Panggilan sholat itu apa namanya? Adzan. Ketika adzan dikumandangkan, kalau ada iman dalam hati kita, pasti terkonfirmasi. Makanya sebelum kalimat sholat, iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Nah, iman itu nanti konfirmasinya akan muncul ketika dipanggil untuk menunaikan sholat. Ada di mana ayatnya? Al-Anfal. Ayat berapa? Kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ingat, qulub jamaknya qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Orang beriman tuh ciri standarnya, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Getaran itu getaran iman, beda. Tidak sama dengan ketika Anda di jalan, pelanggaran, lihat polisi, ada getaran juga tuh. Itu bukan getaran iman. Baik, balik lagi. Ada getaran, maka ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada rasa kan dalam hati? Pernah nggak ada semacam bisikan positif pada diri kita dengan mengatakan sudah adzan, siap-siap. Nah, itulah tugasnya malaikat. Jelas? Tapi setelah adzan itu selesai, tiba-tiba suka ada bisikan, baru adzan kok belum qomat. Pernah begitu? Itu ada hadisnya di Abu Daud nanti. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, balik lagi setannya, namanya khanzab. Setan balik lagi. Nah, itulah provokatornya setan. Di sini ada supporter, di sini ada provokator. Setan. Perhatikan baik-baik. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Jadi setiap aktivitas kehidupan kita, kita akan selalu menemukan keadaan hati ini terbawa pada dua suasana. Anda pun waktu mau ke sini kan masih ada pilihan tuh. Berangkat enggak gitu kan. Ustaznya datang enggak gitu kan. Tadi kan waktu nunggu, terus Ustaz Surya kan ngasih pengarahan, kan Anda masih lihat jam tuh. Terus Ustaznya datang enggak ya gitu ya. Itu kan selalu begitu. Nah, karena tidak tentram, ada gejolak, bahasa Arabnya disebut qoluba. Tempatnya disebut kolbu. Tempat nafasnya disebut dengan kolbu. Cara kita supaya bisa menekan ini, agar lahir ini, takwa, itu disebut tazkiyah itu. Maka lanjutkan ayatnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakkaha. Zakka. Pakai fi'il madhi di sini supaya cepat dan fungsinya kuat. Jadi kalau pengen betul-betul jadi orang baik, maka komitmenlah yang kuat dan cepat untuk membersihkan, menyucikan, terjemahannya. Nyuci supaya yang fujurnya dialihkan ke takwa. Saya tanya sama ibu deh bu, maaf ya bu, kalau nyuci itu buang bajunya atau buang kotorannya? Ih kotor. Kan nggak ada begitu kan, pasti buang kotoran kan. Nah, ini kita diajak berpikir, makanya saya bilang jadi orang Islam itu pasti pintar, karena bahasa Quran itu menstimulasi otak kita supaya terus berpikir jadi pintar. Nah, karena itu kenapa harus ada nyuci? Karena ada kotoran. Kenapa dicuci? Supaya bersih. Sampai sini paham nggak? Kenapa dicuci? Supaya kotorannya apa? Hilang. Muncul apanya? Bersihnya, karena ibu nggak mungkin nyuci baju bersih. Ibu kurang sehat kalau begitu. Yang dicuci itu yang Nah, cara berpikirnya Allah mendatangkan yang kotor itu bukan ingin menjadikan baju kotor, bukan. Tapi supaya muncul bersihnya. Hah? Ulang. Allah mendatangkan, menciptakan kotor bukan ingin membuat baju itu kotor, tapi supaya diketahui bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor, nggak ketahuan bersih. Nyuci itu cuma wasilah saja. Kalau tidak ada kotor, kita nggak tahu itu bersih. Makanya didatangkan kotor supaya datang apanya? Bersihnya. Nah, terapkan kaidah itu ke sini. Seperti Anda mencuci, bukan menghilangkan bendanya. Ini bukan menghilangkan nafasnya, meninggal kalau begitu. Yang diinginkan, didatangkan dusta itu bukan ingin menjadikan Anda pendusta, tapi supaya muncul jujurnya.
Diciptakan marah itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi supaya naik sabarnya yang ada di ibu. Kita belum belajar hikmah nih. Belum belajar, karena kan rumah tangga itu selalu naik kelas. Ya, ibu mau naik apa turun? Nah, kalau mau naik pasti tantangannya pun lebih besar. Kalau kesabarannya kecil, rumah tangga rusak, Bu. Karena Allah nggak mungkin ngirimkan ujian besar pada sesuatu yang kecil. Kalau Anda doanya pengen besar, ujiannya pasti besar. Caranya bagaimana? Kirimkan masalah-masalah supaya kesabarannya naik, sehingga ketika mengatasi masalah yang lebih besar, sabarnya sudah mulai bisa mengatasi ini. Itu maksudnya. Halo? Ya. Jadi kalau Allah titipkan marah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Boleh jadi di depan itu ada persoalan lain yang melatih kesabaran supaya lebih kuat. Tuh. Jadi berbahagialah kalau suami sedang marah. Sedang suami marah. Kan? Lihat. Oh, Allah titipkan marah pada suami supaya saya sabar. Nah, kan? Tenang aja. Insya Allah lebih tenang. Ntar juga lama-lama suami bingung sendiri. Tuh. Jadi gampangnya gini, cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Nah, balik gantian kita ya. Istri cemberut, suami, gitu. Pulang kantor, istri cemberut. Nah, mama, apa kabar? Senyum. Kasih gelang 2 kilo. Wah, itu selesai masalah insya Allah. Ya teorinya begitu. Ya, prakteknya kan gak semudah itu. Ustadz juga sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah begini bawa istri itu jarang. Ini live ya? Dah. Gitu ya. Nah itulah tazakka itu. Nah, kenapa pakai ya zakah untuk memotivasi kita cepat? Walaupun pada dasarnya kita selalu mengalami, maaf, tahapan-tahapan. Gak ada yang langsung sempurna. Dan kalau sedang belajar jadi orang baik, gak usah pedulikan pada berbagai macam komentar yang dialamatkan pada kita. Ini saya kasih rumus supaya enak ya. Gini, hidup itu gak akan lepas dari cacian. Ingat baik-baik itu. Kata Imam Syafi'i, semua orang hidup pasti mengalami caci. Allah pun dicaci, malaikat dicaci, nabi dicaci, ya, sahabat dicaci, tabi'in dicaci, ulama dicaci. Antum Tuhan bukan, nabi bukan, malaikat bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum nyampe. Terus nggak pengen dicaci, nah, kurang sehat. Ya, nah cacian itu ada 2, dari orang baik atau dari orang buruk, dari yang soleh atau yang salah. Kalau yang mencaci itu orang baik, maka Allah sedang menitipkan kebaikan pada orang itu supaya dia kembali berarah pada nilai-nilai kemuliaan. Ulama nih misalnya, ya, cacian ulama itu bukan kata-kata kasar. Biasanya nggak keluar dalam bentuk yang kasar, dengan yang baik, yang lembut, kecuali pada kondisi tertentu dia tegas, tapi tetap tidak kotor keluar kata-katanya. Karena beda antara kotor dengan tegas itu lain. Nah, kalau ada ulama mengingatkan, sekalipun tegas misalnya, itu artinya dititipkan oleh Allah supaya kita kembali jadi baik. Tapi kalau ada orang yang terlihat tidak baik, mencaci Anda karena kebaikan Anda, itu artinya Allah titipkan pada orang itu untuk menetapkan bahwa Anda sudah jadi orang baik. Ya. Dulu Anda nongkrong misalnya, di tempat yang kurang baik, terus tiba-tiba ke masjid. Teman Anda bilang, soleh, kan? Padahal nama Anda Kevin misalnya kan. Nah, itu bukan celaan sebetulnya. Allah titipkan pada lisan orang itu yang menetapkan bahwa sekarang Anda sudah baik. Buktinya yang kurang baik pun tetap menyebut Anda baik. Jadi nggak usah marah. Kalau ditemukan pada diri kita, kita koreksi. Kalau tidak ditemukan, abaikan aja. Selesai. Jangan mencela yang sudah tercela. Dan gak usah langsung bikin status. Alhamdulillah ditetapkan jadi baik. Memang Allah Maha Adil. Nah, kurang kerjaan. Ya. Tidak aman. Apa saya juga aman dari itu? Tidak.
Coba lihat di media sosial tuh. Yang mencela ada, ya, yang ini ada, tapi kan untuk apa gitu, abaikan saja. Ya, kalau merasa ya perbaiki, tidak merasa ya tidak usah. Saya dilaporkan Ustadz, itu si fulan mencela, padahal dia juga dulu dengan Ustadz begini. Alhamdulillah saya terhormat. Terhormat. Nasabnya ke Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i pernah dihujat oleh seseorang, muridnya mengadu. Imam Syafi'i, orang itu depan Anda senyum-senyum, di belakang itu menghujat. Alhamdulillah, berarti saya berwibawa katanya. Alhamdulillah saya berwibawa. Kok bisa? Karena dia masih menghormati saya di hadapan saya. Dan hanya bisa membicarakan itu di belakang saya, berarti saya berwibawa. Ya, jadi maksudnya apa? Bikin santai aja kehidupan itu.